Hai halo semua, aku Raden San. Kali ini aku akan ngebahas tentang ini. Jadi ya langsung aja mulai ngebahas. Sebelum masuk ke pembahasan, aku ingin memberitahu kalian kalau ini bukanlah video review. Di video ini aku akan membahas tentang kenapa aku memilih untuk membeli HP ini. Jadi ini adalah HP Samsung Galaxy A55. Aku beli HP ini tepat di saat beberapa hari setelah peluncurannya atau perilisannya. Dan yang aku beli ini adalah versi 12256, jadi RAM-nya itu adalah 12, sedangkan storage-nya itu adalah 256 GB. Dengan warna Awesome Lilac, bisa dilihat di kardusnya ini. Jadi ini adalah versi yang warna Awesome Lilac menggunakan case, yaitu aku menggunakan casing standing grip case versi resmi. Jadi ini aku belinya nggak bareng ya. Aku membeli HP-nya dulu, baru membeli casingnya. Dan aku membeli case-nya ini menggunakan aplikasi Samsung Shop, jadi yang versi original langsung dari Samsung ya. Kenapa aku memilih yang versi 12 GB untuk RAM-nya? Karena saat aku membeli ini, aku berpikir aku akan menggunakan banyak aplikasi secara langsung. Karena tujuan aku membeli HP ini adalah untuk membuat video YouTube. Jadi aku merekam sekaligus mengeditnya itu di HP ini. Di pikiran aku membutuhkan versi yang paling tinggi. Makanya kenapa aku memilih yang versi 12 GB RAM. Yang aku sayangkan itu adalah versi paling tingginya itu storage-nya itu masih di 256 GB, bukan yang 500 atau yang 1 TB gitu lah. Sampai saat video ini dibuat, HP ini telah aku gunakan selama 1 tahun dan telah menghasilkan beberapa video YouTube, dan bisa kalian cek hasil videonya 6 video sebelum video ini. Sedangkan untuk video kali ini direkam menggunakan Samsung Galaxy A33. Itulah info tentang HP yang akan dibahas pada video kali ini. Sebelum ngebahas tentang HP-nya, aku ingin membahas kenapa aku memilih casing ini. Jadi untuk casing resmi Samsung Galaxy A55 itu ada beberapa. Yang pertama adalah ini yang menggunakan standing grip, jadi bisa diberdirikan, jadi bisa digunakan untuk menonton video atau bisa dipakai menjadi pegangan agar tidak jatuh seperti ini. Ada juga yang versi silicone case biasa dan juga Smart View. Untuk yang versi Smart View itu adalah versi yang ada tutupan layarnya atau pelindung layar yang modelnya itu seperti dompet. Dan kenapa aku memilih untuk membeli yang versi standing grip? Karena aku ingin menggunakan kedua kameranya, kamera depan dan kamera belakang. Itulah kenapa aku tidak memilih untuk membeli yang Smart View. Karena yang aku pilih itu antara standing grip atau yang Smart View. Dan kenapa aku tidak memilih yang silicone case biasa? Karena aku membutuhkan standing gripnya ini untuk rekaman saat di jalan. Jadi seperti ini saat aku merekam menggunakan HP ini. Tapi sebenarnya lebih enak lagi kalau menggunakan tripod atau monopod, karena bisa lebih jauh. Jadi itulah alasan kenapa aku memilih untuk membeli casing ini. Bisa dibilang aku membelinya ini karena kebutuhan dan karena keinginan sekaligus. Untuk HP-nya sendiri, kenapa aku memilih untuk yang versi A55 bukan A35? Karena yang A55 ini itu sudah bisa eSIM, sedangkan yang A35 itu belum. Sebenarnya aku nggak perlu banget untuk eSIM, tapi aku ingin mencoba eSIM, makanya kenapa aku memilih yang versi A55. Selain itu juga, ini adalah yang versi paling tinggi untuk seri A, karena setelah ini adalah seri S, yaitu S24. Tapi sebenarnya HP ini itu sering banget dibandingkan bukan dengan seri S24, sedangkan dengan yang seri FE. Kenapa aku memilih untuk membeli yang versi ini, bukan yang FE? Karena ini yang paling baru. Sedangkan untuk yang FE itu kalau nggak salah udah 1 tahun lebih keluarnya, jadi bisa dibilang jaminan upgrade sistemnya itu
sudah berkurang 1 tahun, sedangkan yang ini belum karena masih baru. Di saat aku beli ini adalah yang versi paling baru, karena untuk Samsung Galaxy A55 ini itu keluarnya itu di April, sedangkan untuk yang versi S24 itu keluarnya itu di Januari kalau nggak salah. Selain itu juga alasan kenapa aku memilih untuk membeli A55 dibandingkan dengan A35 adalah hardware-nya, karena bisa dibilang A55 dan A35 itu memiliki perbedaan yang lumayan dibandingkan dengan yang versi keluaran terbaru yaitu A36 dan A56. Katanya sih ya, itu tidak terlalu jauh bedanya untuk hardware-nya, tapi pasti ada perbedaan yang signifikan antara A36 dan A56, tapi karena aku tidak memilikinya jadi nggak tahu bedanya apa. Alasan lainnya kenapa aku memilih untuk membeli HP ini dibandingkan dengan HP keluaran merek lain adalah UI-nya, karena aku suka banget dengan UI Samsung yang simple dan nggak ribet. Bisa dilihat di sini kalau kelihatan, aku menggunakan yang versi gelap, full gelap, dan ini bisa dibilang simple, dan untuk ini juga simple banget gitu, nggak macem-macem, dan juga nggak ada iklan. Itu paling penting karena aku sering banget kesel akibat iklan saat browsing, jadi aku nggak mau untuk kesel juga saat aku memainkan HP ini di saat tidak browsing, karena saat browsing itu iklan itu sangat menyebalkan, apalagi di saat aku mencari informasi malah muncul iklan gitu, dan kadang suka nggak sengaja keklik. Makanya kenapa aku memilih HP ini yang bisa dibilang nggak ada iklannya, walaupun di saat pertama kali HP ini dinyalakan itu bisa dibilang banyak banget aplikasi bawaannya, terutama aplikasi bawaan Samsung yang sebenarnya nggak semuanya aku pakai. Contohnya itu adalah wearable, karena aku nggak punya smartwatch ataupun TWS dari Samsung, jadi aku nggak pakai itu. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi bawaan dari Samsung yang nggak aku pakai. Tapi ya bisa dibilang itu adalah aplikasi yang sangat membantu kalau kalian punya beberapa barang dari Samsung, karena ini bisa dibilang adalah ekosistem dari Samsung itu sendiri. Jadi kenapa Samsung menambahkan aplikasi-aplikasi bawaan dari Samsungnya sendiri? Karena Samsung ingin memberitahu pengguna HP-nya kalau tidak perlu menggunakan HP yang versi tinggi untuk menikmati ekosistem Samsung. Jadi menggunakan HP versi paling rendah pun masih bisa untuk menikmati ekosistem Samsung. Seperti itulah kurang lebih menurut aku alasan kenapa Samsung menambahkan aplikasi-aplikasi ini. Alasan selanjutnya kenapa aku tidak memilih untuk membeli HP dari merek lain, karena aku tidak mengerti perbedaan dari jenis yang satu ke yang lainnya. Aku itu tidak mengerti, dan juga kejelasan update, karena beberapa merek itu tidak menjelaskan berapa lama HP itu akan disupport oleh merek tersebut, karena itu bisa dibilang penting buat aku, karena aku akan menggunakan HP itu selama mungkin, bahkan mungkin lebih dari update yang dijanjikan. Contohnya aja HP yang aku gunakan sebelum HP ini, yaitu Asus Zenfone 3 Max. Aku menggunakan HP itu selama 7 tahun. Untuk pembahasan videonya aku sudah buat, kalian bisa cek di akhir video nanti, dan kalian bisa nonton setelah video ini. Itulah alasan kenapa aku memilih untuk membeli HP ini. Selanjutnya aku ingin membahas tentang apa yang aku rasakan setelah aku menggunakan HP ini. Yang pertama adalah HP ini gede banget, karena HP sebelumnya bisa dibilang HP kecil, dan HP ini bisa dibilang HP besar. Dan dibandingkan dengan HP A33 yang aku gunakan rekaman sekarang, ini lebih lebar, bisa dibilang malah kelebaran, karena saat aku pegang dengan satu tangan seperti ini aku nggak bisa nyentuh jari aku,
Jadi ini lebar banget, dan di saat aku menonton video YouTube itu lebihnya banyak banget, karena kan di video YouTube selain 16:9 itu ada yang versi lebih panjang, dan untuk HP ini itu kurang lebar. Di saat aku menonton video dengan resolusi tersebut itu ada lebihnya, jadi bisa dibilang HP ini tidak wajar untuk dimensi layarnya terlalu lebar. Untuk kekuatan hardware-nya sendiri aku ngerasa ini sangat bagus, karena aku sebelumnya menggunakan HP yang bisa dibilang berumur 7 tahun. Jadi setelah pindah menggunakan HP ini itu terasa banget loncatannya. Jadi aku nggak bisa bilang kalau ini bagus karena ini atau itu, karena HP sebelumnya yang aku gunakan itu adalah HP 7 tahun lalu. Jadi apapun yang aku rasakan untuk hardware-nya itu upgrade-nya itu besar banget. Itulah alasan kenapa aku memilih untuk jarang sekali upgrade HP, karena aku ingin merasakan upgrade-nya itu. Misalnya aku mengganti HP ini menjadi yang lebih baru, yaitu A56, itu mungkin aku nggak akan kerasa perbedaannya. Tapi karena aku upgrade-nya itu pindahnya itu dari HP 7 tahun lalu, jadi kerasa banget perbedaannya. Jadi aku bisa dibilang memaklumi apapun yang aku rasakan, karena apapun yang aku rasakan itu adalah upgrade. Itulah kelebihan dari jarang gonta-ganti HP. Dan yang aku rasakan juga sekaligus alasan kenapa aku membeli HP ini adalah recording layar. Karena alasan kenapa aku membeli HP ini adalah agar aku bisa membuat video gaming untuk channel gaming aku. Jadi aku memilih HP yang bisa untuk bikin video di channel ini, yaitu membutuhkan kamera yang bagus, nggak perlu bagus banget, yang penting bagus, dan juga hardware yang mumpuni untuk merekam layarnya saat memainkan game. Seperti itu. Dan juga sebelum aku membeli HP ini, aku itu mengeditnya menggunakan HP A33. Jadi setelah aku mengganti HP ini, aku merasa bisa dibilang upgrade saat mengedit video, karena kualitas video yang bisa aku edit itu lebih besar. Aku menggunakan aplikasi KineMaster untuk editing video, dan KineMaster itu bisa dibilang rewel chipset. Jadi KineMaster itu nggak semua HP bisa untuk menggunakan KineMaster, dan untuk HP ini itu udah lumayan bagus. Kalau dilihat dari video support layernya, HP ini mendapatkan 2 layer di 2160p, 3 layer di 1440p, dan 8 layer di 1080p. Karena video yang aku bikin itu adalah 1080p, jadi ini udah cukup banget untuk mengedit video YouTube aku. Aku mendapatkan 8 layer, dan 8 layer itu bukan 8 layer biasa ya, 8 layer video. Jadi aku bisa menambahkan 8 video di atas video utama. Sedangkan saat bermain game aku tidak merasakan lag atau hardware-nya tidak kuat. Yang aku rasakan paling panasnya, walaupun nggak bisa dibilang panas sih, cuman saat bermain game lumayan lama itu kerasa panasnya. Apalagi kan aku menggunakan casing, jadi saat panasnya kerasa berarti ya lumayan gitu panas di HP-nya, karena aku menggunakan casing, harusnya bisa lebih diredam gitu panasnya. Tapi untungnya aku kebanyakan game yang aku mainkan itu aku tidak pegang, jadi aku menggunakan joystick untuk memain game, makanya itu bukanlah masalah untuk panas. Dan yang aku sayangkan dari HP ini adalah storage-nya yang hanya 256 GB, karena sebenarnya aku membutuhkan versi 500 GB, tapi karena nggak ada, ya mau gimana lagi. Di yang 56 juga kalau nggak salah
itu nggak ada yang versi 500 GB, mentok di 256 GB juga, sama kayak yang ini. Jadi ya kayaknya paling itu yang aku sayangkan, tapi untungnya HP ini masih ada slot memori, jadi aku bisa tambahkan. Jadi aku menambahkan memori sebesar 128 GB, jadi itu lumayan lah untuk tambahan memori, karena aku tidak menggunakan cloud memory atau cloud storage seperti Google Drive atau Samsung Cloud, karena aku nggak setiap hari nyalakan data, dan aku juga tidak menggunakan WiFi home atau internet provider yang berbasis WiFi. Aku hanya menggunakan internet yang ada di SIM cardnya saja. Jadi ya kayaknya segitu aja untuk pembahasannya. Kalau kalian ingin melihat kualitas kameranya, kalian bisa lihat 6 video sebelum video ini. Dan kalau kalian ingin lihat kualitas rekaman layarnya, kalian bisa cek di channel Mainin.